Setiap tahun, kita membeli hal yang sama berulang kali. Smartphone, yang rata-rata hanya digunakan 2 hingga 3 tahun. Mesin cuci dan perangkat rumah tangga, yang banyak laporan konsumen menunjukkan rusak tak lama setelah garansinya habis. Dan laptop yang melambat setelah update software. Pertumbuhan ekonomi modern diukur dengan Gross Domestic Product atau GDP dan konsumsi rumah tangga, menyumbang sekitar 60% GDP global menurut Bank Dunia. Artinya, sistem ekonomi kita sangat bergantung pada belanja terus-menerus. Tapi sejak 1930-an, muncul konsep yang memberi arah baru, planned obsolescence. Istilah ini dipopulerkan oleh Bernard London lewat esai Ending the Depression Through Planned Obsolescence, 1932. London berargumen, agar ekonomi tetap bergerak, produk harus punya umur terbatas, sehingga konsumen akan membeli lagi. Ide ini yang awalnya dianggap ekstrim, ternyata secara diam-diam menjadi bagian dari fondasi ekonomi modern. Strategi ini bekerja lewat berbagai cara. Desain cepat rusak. Di awal abad ke-20, lampu bohlam bisa bertahan lebih dari 2.500 jam. Namun, tahun 1924, kartel Philips, aliansi produsen besar seperti Philips, GE, dan Osram, sepakat membatasi umur lampu hanya 1.000 jam. Ini bukan teori. Arsip industri menunjukkan kesepakatan itu nyata. Teknologi yang diperlambat. Kasus Apple tahun 2017 jadi bukti besar. Apple terbukti menurunkan performa iPhone lawas lewat update software, dan akhirnya didenda lebih dari $500 juta di Amerika Serikat, serta ratusan juta euro di Eropa. Tren dan psikologi konsumen. Industri fast fashion merilis ribuan desain baru tiap minggu, bukan karena pakaian lama rusak, tapi karena tren baru diciptakan untuk membuat kita merasa perlu membeli lagi. Hasilnya, kita masuk ke siklus belanja tanpa akhir. Dan bagi ekonomi, siklus ini adalah bensin bagi pertumbuhan GDP. Bukti dampak sistem ini bisa kita lihat di data global. Menurut laporan Global E-Waste Monitor 2020, dunia menghasilkan lebih dari 53 juta ton limbah elektronik pada 2019 dan hanya sekitar 17% yang berhasil didaur ulang. Sektor fashion menyumbang sekitar 8-10% emisi karbon global menurut UNEP. Dan industri smartphone bergantung pada mineral langka seperti kobalt dan litium, yang sebagian besar ditambang di Republik Demokratik Kongo. Laporan Amnesty International mengungkap banyak tambang kobalt di sana menggunakan pekerja anak dan kondisi berbahaya. Pertumbuhan yang kita rayakan dibayar dengan limbah, eksploitasi, dan kerusakan planet. Ironisnya, sistem ini dirancang agar tidak berhenti. Jika kita membeli lebih sedikit, GDP akan turun. Jika kita berhenti upgrade, pabrik akan tutup. Dan jika kita hidup sederhana, ekonomi akan disebut gagal. Filsuf Ivan Illich pernah menulis, masyarakat industri menjadikan manusia bukan lagi pencipta kebutuhan, tetapi budak dari kebutuhan yang diproduksi untuknya. Pada akhirnya, pertumbuhan ini lebih mirip lingkaran yang menelan dirinya sendiri. Pertanyaannya sederhana, apakah kita ingin melanjutkan pertumbuhan yang menghancurkan kita, atau mulai membayangkan sistem baru yang benar-benar berkelanjutan? Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang sisi gelap di balik dunia finansial dan bisnis, klik tombol subscribe. Karena masih banyak cerita yang belum terungkap dan harus kita bongkar bersama.